Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Persis Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan bahasan kita yang telah lalu. Sekarang kita akan membahas tentang sifat manusia terhadap harta. Sahabat Persis Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, sifat manusia terhadap harta itu setidaknya Allah menyatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian manusia sungguh mencintai harta itu dengan kecintaan yang berlebih. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 20. Ayat ini semana dengan ayat yang lainnya, yaitu di dalam surat Al-Adiyat ayat 8, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia manusia terhadap harta itu, kecintaan terhadap harta itu lasyadid, benar-benar sangat. Sahabat Persis Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dua ayat tersebut Allah menggambarkan kepada kita bagaimana sifat manusia terhadap harta itu. Ternyata manusia itu tuhibbunal mala hubbang jama, mencintai harta itu dengan sangat berlebih, ya. Malahan di dalam surat Al-Adiyat itu harta itu kan disebut dengan al-khair, ya, lasyadid, hubbang jama, ya. Saking cintanya manusia kepada harta, bisa jadi manusia itu lebih mencintai hartanya dibanding dirinya sendiri, lebih mencintai hartanya dibanding istrinya, dibanding anaknya. Coba kita perhatikan orang yang bekerja dari pagi bahkan pulang malam, belain apa? Ya, alasannya bisa jadi membelain anak, istri, keluarga, tapi dengan harta yang diperolehnya tersebut, kan dia tidak menikmati kebersamaan dengan keluarga. Dengan harta yang diperolehnya tersebut, ternyata kan tubuhnya itu menjadi rusak dengan sendirinya. Itu menunjukkan manusia itu saking cintanya terhadap harta. Sehingga tadi, saking cintanya terhadap harta, dia rela merusak tubuhnya sendiri. Dia mengabaikan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Dan dari kecintaan harta yang berlebih ini, maka akan melahirkan anggapan, ya, dari sifat manusia itu sendiri, manusia akan mengira bahwasanya harta itu adalah suatu perkara yang akan membuatnya kekal abadi. Ya. Maka disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Humajah, alladzi jama'a mala wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkannya.
Saking cintanya kepada harta, melahirkan sifat berikutnya, menganggap harta itu adalah segala-galanya, dan menganggap hartanya itu dapat mengekalkannya. Padahal tidak ada bukti dalam sejarah, apakah itu orang-orang yang soleh, ataupun orang-orang yang durhaka, yang menjadi kekal karena hartanya. Qarun, zaman Nabi Musa, banyak hartanya, berlimpah hartanya. Apakah menjadi kekal abadi? Tidak. Nabi Sulaiman pun, ya, yang Allah anugerahkan kekayaan, harta yang banyak, itu ternyata tidak menjadi kekal dengan hartanya. Maka dua hal ini, tadi kecintaan harta, ya, kecintaan terhadap harta yang berlebih, sehingga melahirkan sikap pada manusia itu menganggap harta sebagai sumber keabadian. Inilah yang akan menggelincirkan manusia, inilah yang akan mencelakakan manusia, sehingga menganggap harta itu adalah segala-galanya, sehingga menganggap orang yang mulia itu yang banyak harta, sehingga dia, ya, seperti dalam surat Al-Humajah dikatakan, wailul likulli humazatil lumajah. Karena urusan harta, dia menghina, melecehkan orang lain. Karena urusan hartanya. Ketika sudah seperti itu, apakah menjadi mulia manusia? Tidak, tidak akan menjadi mulia. Ya. Malahan Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita. Innakum la tasa'unan nasa bi'amwalikum. Sungguh kamu tidak bisa memuaskan orang lain, memuaskan manusia itu dengan harta kalian. Nggak bisa. Ya. Maka itu sebab orang tertipu dengan kehidupan dunia, tertipu dengan harta. Maka kesenangan di dalam harta itu adalah kesenangan yang sedikit, kesenangan yang menipu. Ya. Tidak bisa mengekalkan seorang dan bukan sebagai sumber utama kebahagiaan. Malahan justru ketika tadi kecintaan yang berlebih, manusia bisa jadi diperbudak oleh hartanya. Dan ketika manusia itu menganggap harta sebagai sumber keabadian, maka dia akan menghalalkan segala cara dan akan melecehkan manusia-manusia yang lainnya. Maka diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumajah. Celaka bagi yang humazah dan lumajah, pengumpat, pencela. Itu kan kaitannya meremehkan, merendahkan orang lain karena urusan hartanya. Padahal kita tahu yang mulia di sisi Allah itu bukan karena kepemilikan hartanya. Tapi yang mulia di sisi Allah itulah orang yang bertakwa dengan hartanya. Inilah, ya, sifat utama manusia, ya, terhadap harta, yang tadi ada kecintaan yang berlebih terhadap hartanya sehingga lebih menjadi hartanya dibanding dirinya sendiri. Ya. Ya, kalau kita perhatikan kisah anak muda, ya, yang menjalin kasih, ya, untuk menyatakan, membuktikan cintanya, kan dia sampai mengatakan, kalau kamu tidak percaya aku cinta sama, ya udah belalah dadaku. Ya, yang akan mau. Tapi nggak ada ceritanya, nih saya cinta sama nih, harta saya dikasihkan, nggak ada. Itu menunjukkan lebih apa? Lebih cinta kepada hartanya dibanding dirinya sendiri, dan tadi menganggap harta itu sebagai sumber keabadian yang akan membuat dia celaka di dunia dan akhirat. Dengan apa? Dengan akhlak yang buruk terhadap manusia-manusia yang lainnya, melecehkan karena kepemilikan harta. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat buruk, ya, yang ada dalam diri kita, yang akan menyebabkan kita rugi dunia dan akhirat karena tergelincir kecintaan yang berlebih terhadap harta. Sahabat Persis Jabar yang dirahmati Allah, kiranya itu yang disampaikan untuk pertemuan ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahu ya'khudhu baydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.